Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlullah dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Problem Based Learning pada mata kuliah Strategi Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Samsur Rijal, MT. Perkenalkan, kelompok saya berisi 4 anggota, yaitu Adis Aprilia Putri, saya Fadlullah, serta Riswira dan juga Muhammad Huzar Nawawi. Untuk pokok pembahasan yang akan dibahas itu dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pengertian dari model problem based learning atau model pembelajaran berbasis masalah, disingkat RBL. Yang kedua yaitu kriteria masalah dalam pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, tahapan pemecahan masalah dalam model problem based learning. Yang kedua, tujuan pembelajaran berbasis masalah. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran berbasis masalah, serta kekurangan dan kelebihan pembelajaran dalam berbasis masalah. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung menjelaskan mengenai pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian model problem based learning. Model problem based learning atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model pembelajaran berbasis masalah, merupakan pendekatan pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk berfokus pada masalah otentik sehingga mereka dapat membangun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan keterampilan yang telah dimiliki menjadi lebih baik lagi, dan meningkatkan kemampuan penyelidikan mandiri serta kepercayaan diri mereka. Inilah pengertian menurut dari salah satu ahli yang ditulis dalam bukunya, yaitu seorang bernama Abbas. Sekian dari penjelasan dari materi saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya ingin menjelaskan materi selanjutnya yaitu kriteria masalah dalam pembelajaran berbasis masalah. Ibrahim seperti yang dikutip dalam Hosnan 2014 menggarisbawahi bahwa dasar pemikiran pengembangan strategi pembelajaran ini selaras dengan pandangan konstruktif yang menekankan pentingnya siswa dalam menyelidiki lingkungan mereka dan membangun pengetahuan secara personal yang bermakna. Ketika siswa memasuki kelas, mereka sudah membawa pengetahuan awal mereka. Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran ini, pembelajaran sebaiknya dimulai dengan menghadirkan masalah yang relevan dengan lingkungan siswa atau permasalahan kontekstual. Pernyataan dan masalah yang diajukan harus memenuhi kriteria seperti berikut. Yang pertama itu autentik, mengacu pada kebutuhan masalah untuk berhubungan dengan kehidupan nyata siswa daripada hanya berkaitan dengan konsep-konsep dalam disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, jelas berarti bahwa masalah harus dirumuskan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan tambahan bagi siswa yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, mudah dipahami, menekankan bahwa masalah yang diberikan harus sederhana dan dapat dipahami oleh siswa serta sesuai dengan tingkat perkembangan mereka.
Yang keempat itu luas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, mengartikan bahwa masalah yang diajukan seharusnya mencakup seluruh materi pembelajaran yang akan diajarkan sesuai dengan waktu, ruang, dan sumber daya yang tersedia. Selain itu, masalah harus berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu bermanfaat, menekankan bahwa masalah yang diajukan harus memiliki manfaat bagi siswa sebagai pemecahan masalah maupun bagi guru sebagai pembuat masalah. Masalah yang bermanfaat akan meningkatkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah siswa, dan memotivasi mereka untuk belajar dengan baik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman kelompok saya sebelumnya, yakni tahapan pemecahan masalah. Berikut adalah tahapan pemecahan masalah dalam RBL. Yang pertama, penyampaian ide. Pada tahap ini, dilakukan sesi curah pendapat. Para pembelajar mencatat semua masalah yang mereka pikirkan, gagasan atau ide yang perlu dipecahkan. Mereka kemudian diajak untuk mengevaluasi ide-ide yang telah diajukan untuk mengukur sejauh mana ide-ide tersebut relevan dengan masalah yang akan dipecahkan, masalah aktual atau yang sesuai dengan kurikulum. Selain itu, mereka juga menentukan validitas masalah yang akan diambil sebagai fokus untuk menjalani proses pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang kedua, mengemukakan fakta yang diketahui. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk mengumpulkan sejumlah fakta pendukung yang relevan dengan masalah yang telah diajukan. Tahap ini bertujuan untuk mengklarifikasi kesulitan atau tantangan yang terkait dengan masalah tersebut. Selain itu, tahap ini juga bisa mencakup pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik seputar isu-isu khusus, seperti pelanggaran kode etik, teknik pemecahan konflik, dan topik serupa yang terkait dengan masalah yang sedang dipelajari. Kemudian yang ketiga, mendalami dan mempelajari masalah. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk menjawab pertanyaan, apa yang perlu kita ketahui untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Setelah melakukan diskusi dan berkonsultasi, mereka mulai melakukan penelaahan atau penelitian untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Peserta didik juga merujuk kepada ide-ide awal yang telah mereka diskusikan untuk menentukan tujuan pembelajaran berbasis masalah, disingkat dengan PBL. Tujuan dari pembelajaran yang lebih luasa daripada hanya mentransfer pengetahuan, dan ada beberapa tujuan utama dari metode pembelajaran berbasis masalah, yaitu yang pertama, pengembangan kemampuan. Di Lastri dari Monalis University, berpikir kritis atau critical thinking adalah kemampuan untuk mempertanyakan setiap aspek penting dalam suatu permasalahan. Manfaat kemampuan berpikir kritis: yang pertama, mudah menyelesaikan masalah. Yang kedua, mengetahui kemampuan diri. Yang ketiga, menjadi lebih open-minded. Keempat, dapat berkomunikasi dengan baik. Dan yang kelima, membuka kesempatan bekerja sama. Cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis: banyak bertanya, mendengarkan secara aktif, dan mempertimbangkan segala kemungkinan. Adapun contoh berpikir kritis: berpikir secara analitikal, problem solving, berpikir terbuka, dan manajemen waktu, komunikasi yang baik. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah, problem solving, merupakan kemampuan menggunakan pikirannya
dalam memecahkan masalah melalui pengumpulan fakta, analisis informasi, menyusun berbagai alternatif pemecahan, dan memiliki pemecahan masalah yang paling efektif. Yang keempat, pengintegrasian pengetahuan. Secara teknologis, integrasi ilmu adalah panduan antara ilmu-ilmu yang terpisah menjadi satu panduan ilmu. Dalam hal ini, penyatuan antara ilmu-ilmu yang bercocok agama dengan ilmu-ilmu yang bersifat umum. Yang keempat, relevansia dengan dunia nyata. Relevansi adalah kaitan atau hubungan erat terkait pokok masalah yang sedang dihadapi. Relevansi merupakan pengembangan dari kata relevan. Secara bahasa, relevansi memiliki arti terkait, hubungan atau kecocokan, sedangkan istilah relevansi adalah suatu yang mempunyai kecocokan atau saling berhubungan. Materi selanjutnya akan saya jelaskan yang berjudul prinsip-prinsip pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning didasarkan pada sejumlah prinsip yang mendasari pendekatan ini. Prinsip ini membentuk dasar bagi metode pembelajaran berbasis masalah yang efektif. Berikut adalah beberapa prinsip utama pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama itu kontekstual, yang kedua pengenalan masalah awal, yang ketiga pendekatan aktif, yang keempat kolaborasi, dan yang kelima dorongan untuk bertanya, dan yang selanjutnya eksplorasi sumber daya, dan selanjutnya pemecahan masalah aktif, evaluasi terus menerus. Yang kesembilan fokus pada pemahaman konsep. Yang 10 pengembangan kemampuan berpikir kritis. Yang ke-11 motivasi intrinsik. Yang ke-12 kemandirian belajar. Yang ke-13 pengembangan keterampilan sosial. Yang ke-14 pengembangan kemampuan pemecahan masalah. Prinsip-prinsip ini mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang menekankan pemecahan masalah dunia nyata, pengembangan keterampilan kritis, dan pemberdayaan peserta didik dalam pembelajaran mereka. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, adapun kekurangan dari pembelajaran berbasis masalah, yaitu yang pertama, pengembangan kemandirian belajar. Metode ini mendorong kemandirian belajar peserta didik. Mereka diajarkan untuk mencari informasi, melakukan penelitian, dan belajar secara mandiri. Kemudian yang kedua, kurang efisien untuk materi dasar. PBL atau pembelajaran berbasis masalah mungkin kurang. Selanjutnya mengenai kelebihan dalam pembelajaran berbasis masalah atau dalam model pembelajaran berbasis masalah. Kelebihannya yaitu pengembangan kemampuan berpikir kritis. PBL mendorong peserta didik untuk berpikir secara kritis dalam menghadapi masalah yang kompleks atau yang rumit. Mereka belajar untuk menganalisis, merumuskan, dan memecahkan masalah dengan pendekatan yang terstruktur. Yang kedua, relevansi terhadap dunia nyata. PBL menghubungkan pembelajaran dengan situasi dunia nyata, sehingga materi pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik. Kesimpulan yaitu model pembelajaran berbasis masalah melibatkan penyajian pertanyaan atau tantangan, fokus pada hubungan antar disiplin, penyelidikan yang otentik, kolaborasi, serta penciptaan dan demonstrasi karya. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk hanya memberikan siswa sebanyak mungkin informasi oleh guru. Sebaliknya, salah satu tujuannya adalah membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Dalam pembelajaran berbasis masalah,
Perhatian pembelajaran tidak hanya pada pemerolehan pengetahuan prosedural. Oleh karena itu, penilaian tidak terbatas pada tes semata. Penilaian dan evaluasi yang sesuai dengan model pembelajaran berbasis masalah melibatkan penilaian terhadap hasil kerja tersebut. Penilaian proses juga digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan siswa tersebut. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.